Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Isram Lau. Kali ini saya akan bahas tentang mengenai somasi. Nah, kebetulan narasumbernya sudah ada, namanya Bang Aslam Septa ya, Bang Aslam. Nah, kebetulan dia sebagai associate lawyer di kantor hukum YMS and Associate. Nah, berdasarkan pengalaman nih Bang Aslam nih, dia akan uraikan mengenai somasi, apa itu somasi, kenapa harus ada somasi ya. Oke, Bang Aslam. Nah, Aslam, nama kamu siapa Bang? Septa Aditya Aslam. Sarjana hukum, magister hukum nih. Ya, oke. Teman-teman, nah mungkin Bang Aslam akan menguraikan apa itu somasi ya, karena dalam permasalahan hukum ya, biasanya nih ya, ketika orang bermasalah dengan hukum, masalah utang piutang, pada saat mau ajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan, maka terlebih dahulu harus didahului dengan surat somasi. Seperti itu ya, Alam ya. Nah, oke, Bang Aslam, mungkin bisa disampaikan apa itu pengertian somasi. Silahkan Bang Aslam. Iya, gini ya. Terima kasih para subscriber atau penonton dari Isram Lau. Memang dalam kehidupan sehari-hari atau khususnya ketika seseorang sedang berhadapan dalam suatu permasalahan hukum, seringkali kita mendengar sebut kalimat ya, saya somasi kamu, atau gue somasi lo, atau segala macamnya. Terkadang orang yang tidak paham selalu mengartikan somasi itu mempunyai imbas yang cukup besar. Ya memang tidak ada salahnya orang beranggapan bahwa somasi itu langsung mempunyai implikasi hukum yang cukup jelas, cukup terukur terkait permasalahan hukum yang ada. Itu bukan merupakan suatu anggapan yang salah. Tapi kalau secara definisi, somasi itu secara umum itu disebut sebagai surat peringatan ya, atau surat teguran kepada seseorang atau calon tergugat yang berada dalam suatu proses atau jalur hukum di mana dia dianggap telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan prestasinya. Bahkan kalau bicara definisi sesuai dengan jurisprudensi, itu somasi itu adalah surat perintah atau surat teguran yang diberikan oleh seseorang berkepentingan kepada orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu yang berkaitan dengan prestasi tertentu pula. Oke. Itu pengertian somasi itu. Nah, terus kemudian tujuan somasi apa sih itu ya? Somasi ataukah untuk menakut-nakutin orang atau gimana? Menurut Bang Aslam gimana? Tujuan somasi itu sebenarnya tidak lain adalah agar si debitur ini tetap menjalankan prestasinya, atau si pihak kreditur ini memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya atau prestasinya dengan cara-cara yang memudahkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Jadi mempunyai itikat baiklah si kreditur ini kepada debitur untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan memberikan kesempatan kepada si debitur ini agar tidak melanggar hukum atau mempunyai dampak hukum yang lebih besar di kemudian hari. Oke, gitu ya. Berarti tujuan somasi itu untuk mengingatkan kepada seseorang yang bermasalah agar melaksanakan hak dan tanggung jawabnya ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus kemudian ya, kenapa mesti harus disomasi? Orang itu harus, kenapa setiap orang itu yang melakukan kesalahan mesti diberikan somasi? Kenapa nggak langsung digugat aja atau apa gitu? Oh iya, bahwa kenapa kita harus memberikan somasi dulu itu kepada orang tersebut untuk tujuannya untuk memberikan suatu peringatan. Karena namanya manusia pasti mungkin ada kelalaian atau lupa. Nah, somasi itu sekaligus kita memberikan ruang dia untuk memberikan klarifikasi kenapa dia bisa lalai dalam melaksanakan prestasinya. Dan ketika dia sudah mengklarifikasi, menjelaskan kenapa dia bisa lalai,
tentu nanti kita akan mencari titik temu, karena sebenarnya permasalahan di sini adalah ada suatu prestasi yang tidak dijalankan. Belum tentu orang tersebut memang mempunyai itikat buruk untuk tidak menjalankan, tapi mungkin karena ada hal-hal tertentu yang bersifat urgent sehingga lupa, sehingga dia lalai atau gimana. Makanya tujuannya kita memberikan kesempatan dulu, dan udah pasti kita itu sebagai formalitas ketika kita sebelum mengajukan gugatan itu sebagai lampiran bahwa sebelumnya kita sudah menjalankan upaya mediasi, kita sudah mempunyai itikat baik kekeluargaan, tapi tidak ada itikat baik yang sama yang dilakukan oleh pihak lawan atau si tergugat. Oh gitu. Ini masih somasi nih. Terus kemudian kalau masalah somasi biasanya kan yang membuat somasi ini harus dari pengacara, dari kantor hukum. Nah, apakah somasi ini memang harus yang membuat itu adalah pengacara atau dari kantor hukum atau boleh umum? Orang itu selalu bilang bahwa Pak atau Bang, apa saya bisa membuat surat teguran atau somasi kepada orang yang sedang bermasalah dengan saya nih Pak? Karena pasti orang berpikirnya, aduh kalau somasi ini hanya bisa dilakukan oleh orang seperti konsultan hukum, pengacara, dia kan berpikir nanti membutuhkan budget, membutuhkan proses yang lebih lama, dan itu adalah suatu hal yang keliru. Karena menurut pasal 118 HIR itu, somasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi secara umum ketika orang itu mengalami sebuah masalah, bisa kok dia membuat surat peringatan, surat teguran kepada lawannya. Yang penting adalah tidak keluar dari batas-batas prestasi yang dipermasalahkan. Oke, gitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi yang membuat somasi itu nggak mesti harus dari kalangan pengacara ya, ataupun orang yang berlatar belakang pendidikan hukum atau dari kantor hukum nih, tetapi umum ya, siapapun itu boleh menggunakan atau membuat somasi ya. Berarti nggak hanya mesti pengacara atau dari kantor hukum aja ya, berarti ya. Iya, tapi ada pengecualian. Misalkan somasi atau teguran ini dilakukan atas nama perusahaan atau badan hukum, maka itu yang harus melakukan teguran atau somasi ya dewan direksinya. Ini sesuai dengan aturan undang-undang tentang persyaratan terbatas, undang-undang nomor 40. Oh gitu. Berarti kalau kita misalkan mau mensomasi perusahaan, ini harus badan hukumnya nih yang disomasi, bukan perorangan ya? Iya, beda. Karena kan yang disebut badan hukum itu perorangan atau lembaga. Yes. Jadi ketika kita ingin somasi atas dasar badan hukum, tentu baiknya adalah dewan direksi atau legal corporate-nya, atau bisa lewat kantor-kantor hukum, lawyer yang dipercaya oleh perusahaan tersebut. Kalau misalkan muatan isi somasi itu apa aja sih sebenarnya? Muatan isi somasi tentu kita harus identitas pihak yang ingin kita tegur, terus ingin identitas para pihak. Setelah identitas para pihak, kita harus menjelaskan perihal apa surat tersebut. Ya, setelah perihal apa, kita jelaskan dulu kronologisnya. Kronologis dari mana asal muasal permasalahan ini bisa ada atau terjadi. Lalu setelah kronologis, tentu di akhir kronologis itu kita menjelaskan di mana letak kesalahannya atau di mana letak wan prestasinya. Baru yang paling akhir tentu kita biasanya mencantumkan batas waktu untuk pihak yang berkaitan untuk melakukan klarifikasi atau memberikan jawabannya atas somasi tersebut. Berarti ada ancaman pasal juga dong. Misalkan dia telah melakukan suatu wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, apabila dia melanggar ya tentu ditampilkan ya. Iya, dasar hukumnya. Jenis bentuk pelanggarannya apa, sanksinya apa, kan gitu ya. Berarti ada sedikit tekanan ya di situ. Ya, kalau misalkan perdata kan ada perdata itu ada hanya dua permasalahan hukum, wan prestasi atau PMH, 1247 atau 1365. Yes. Oke, teman-teman ya, sangat jelas ya penjelasan dari Bang Aslam, abang yang paling besar mengenai somasi ya. Paham kan tentang somasi, apa itu somasi, kenapa harus ada somasi,
terus kemudian siapa saja yang boleh membuat somasi. Jadi pada intinya gini, somasi itu adalah teguran ya, teguran bersifat tertulis maupun lisan. Terus kemudian yang boleh membuat somasi itu yang nggak hanya mesti kantor hukum atau penasihat hukum, lawyer, ataupun yang berlatar belakang pendidikan hukum, tetapi semua orang boleh dapat membuat somasi ya, gitu ya, ya. Oke. Asal memiliki dasar hukum yang jelas, dan sampai orang itu nggak salah apa-apa kita somasi karena dasar kebencian atau tidak suka secara personal kan. Nggak mungkin gara-gara kamu numpain cabai di baju saya somasi. Wah, dengan lumrahnya, dengan mudahnya orang membuat somasi. Tapi harus paham nih esensi daripada somasi. Nah, berarti kesimpulannya tuh somasi ya isinya adalah identitas para pihak harus jelas yang dituju ya gitu ya. Terus kemudian maksud dan tujuannya, terus kemudian kronologi dari sebuah permasalahan itu harus diungkapkan semua, dituangkan. Lalu kemudian ada ancaman pasal terkait masalah jenis apa yang dilanggar nih ya. Lalu kemudian ada di situ batas waktu untuk memberikan klarifikasi atau menjawab ya gitu. Oke Bang Selam, terima kasih atas penyampaian mengenai somasi ya, ini sangat jelas ya, tercerahkan teman-teman. Nah, semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini ya menjadi terang mengenai apa itu somasi dan menambah khazanah keilmuan teman-teman khususnya pada bidang hukum ya. Nah, oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Mantap Bang Aslam. Tos Bang Aslam.